kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dalam mengejar kesuksesan itu kan pasti ada pahit getirnya nih Kak. Iya betul banget. Nah, perjalanan hidup Kak Heri nih gimana sih Kak bisa sampai sekarang gitu perjalanannya? Kalau ditanya soal pahit getirnya zaman-zaman perjuangan tuh dari SD itu sebenarnya udah masa-masa pahit getirnya ya. Karena dari SD udah ngerasain tuh? Iya, SD itu masih bayaran dulu. Di Jakarta tuh masih bayaran. Ya sekarang mungkin di kota-kota lain masih bayaran juga ya. Tapi sebagai anak Jakarta yang emang tadi gue anak ke-8 ngerasain SD bayaran itu agak berat buat orang tua gue ya. Apalagi masih harus ngidupin anak-anak yang lain. Terus sempat ngerasain sih waktu itu ngerasain beasiswa pertama kali itu pas kelas 2. Ya, jadi pas gue kok 2 SD ya. Jadi karena masih bayaran akhirnya pas kelas 2 SD itu gue nanya kan ke guru gue, kok nggak dapet buku bayaran gitu, udah beberapa bulan ini nggak dapet buku bayaran, nggak dikembaliin. Ternyata kata gurunya, iya kamu soalnya dapet beasiswa, jadi buku bayarannya nggak dikasih gitu. Jadi itu pertama kalinya sih ngerasain. Jadi beasiswa. Kenapa? Beasiswanya itu tanpa diketahui gitu ya? Iya. Maksudnya iya. Kok tiba-tiba bayaran gitu? Iya tiba-tiba kayak gitu. Dan ya itu gue pertama kali ngerasain beasiswa, oh ternyata kayak gini rasanya dapat beasiswa. Tapi ada kejadian-kejadian yang tadi ya pahit. Ketika dari lulus SMP, kan mau SMK atau SMA kan pilihannya. Tapi dalam kehidupan gue tuh ya cuma ada SMK karena mikirnya abis lulus SMK itu harus kerja gitu, harus nggak boleh sampai nyusahin orang tua dengan kuliah. Ya padahal waktu itu guru BK sempat mempertanyakan ya, kenapa nih anak padahal name-nya bagus. Harusnya dia bisa masuk SMA favorit, tapi ternyata dia milihnya SMK. Dan ternyata karena faktor ekonomi. Nah, di situ agak ngenes juga sih sebetulnya. Agak ngenes. Iya, pasti kan. Karena gue tuh nggak bisa milih SMA. Maksudnya gue tuh nggak mikir bakal kuliah kan. Kalaupun mikir kuliah, ya kuliah sambil kerja. Jadi nggak nyusahin orang tua gitu. Berarti dulu memang mindsetnya setelah SMK itu langsung kerja gitu ya? Iya, kerja dan mudah-mudahan bisa kuliah. Dulu gue nggak tahu kalau ada beasiswa keren yang namanya bidik misi. Terus ada juga nih Zara, waktu gue SMK itu SMK kan masih bayaran waktu itu ya. Jadi sempat ngerasain bayaran tuh kelas 1, kelas 2 masih bayaran. Jadi ketika kita mau ujian itu dipanggilin dulu yang belum pada bayaran. Karena yang belum bayaran itu nggak dapat kartu. Ezra waktu SMA sama-sama. Waktu SMA bayaran nggak? Dulu enggak. Kalau SMA udah enggak. Udah enggak kan? Kan dulu itu gua itu SD di Jakarta. Di Jakarta itu SD masih kalau nggak salah SD negeri dulu gua itu udah nggak bayaran. Iya enak kan. Nah SMP itu gua pindah ke Serpong. Nah di Serpong itu memang masih bayaran karena ya waktu saat itu kalau nggak salah yang bayaran itu cuma Jakarta kan. Iya. Yang nggak bayaran hanya Jakarta. Nah di tempat-tempat lain itu masih bayaran. Nah ngerasain bayaran itu saat SD pernah di swasta juga, sekolah swasta. Di SMP karena di Serpong. Nah pindah ke Jakarta nih SMP itu ngerasain nggak bayaran. Ngerasain juga tuh nggak bayar. Ya dan nikmat banget kan rasanya. Nggak bayaran tuh nikmat. Tapi pasti hasilnya bakal beda sih Kak sama orang yang bayaran. Belajarnya gitu. Relatif sih. Iya nggak sih? Karena tadi ya relatif. Gue ujian tuh harus dipanggil dulu karena gue nggak punya kartu ujian karena belum bayaran kan. Jadi akhirnya kebayang nggak sih ngerjain soal matematika, tapi gue harus dipanggil dulu keluar. Ya, matematika tuh kan waktunya sempit banget kan. Waktu 60 menit, 120 menit tuh nggak berasa. Jadi gue harus dipanggil dulu, dibarisin dulu, diceramahin dulu, diocehin dulu, baru akhirnya dikasih waktu buat ujian. Itu sih paling pahitnya gitu. Gue ngerjain ujian gitu ya, masuk ke ruangan dalam kondisi emosi yang berkecamuk. Ya itu paling letah. Hatinya udah ngamut ya kalau kata-kata orang zaman udah ngamut banget, udah ngamut. Udah ambiar ya. Udah ambiar. Itu aja. Oke, itu perjalanan perjuangan lah ya kayak